Bapak Ibu sekalian, salam sehat untuk kita semuanya. Pada pertemuan atau materi kali ini kita akan membahas asesmen, materi yang keenam yaitu asesmen diagnostik. Latar belakang asesmen diagnostik adalah murid di kelas memiliki keragaman yang unik, yaitu tentang kebutuhannya, kemampuan belajarnya atau kemampuan dasar belajarnya, kemudian latar belakang, baik dari keluarga, sosial, ekonomi, dan sebagainya, pengalaman belajar sebelumnya, kemudian kematangan dalam pertumbuhan dan pengalaman belajar secara mental atau personal dari murid tersebut. Nah, di sini kita melihat keragaman yang sangat unik, bukan hanya di kelas atau sekolah, tetapi juga dari setiap murid di kelas itu sendiri. Oleh sebab itu, pada minggu-minggu awal pembelajaran, asesmen diagnostik diberikan untuk membantu guru dalam memberikan pembelajaran yang bermakna. Nah, di sini action-nya itu dimulai dari guru. Guru diminta untuk memahami murid pada minggu-minggu pertama awal pembelajaran atau pada saat memulai materi yang baru, kemudian mengidentifikasi kebutuhan belajar dan melaksanakan asesmen diagnostik, ya. Kemudian hasil dari asesmen diagnostik ini dapat digunakan sebagai data untuk pemetaan kemampuan dasar dari setiap murid. Nah, setelah dipetakan, maka guru dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan kondisi murid. Pada pemetaan ini akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, ya. Misalnya murid yang sudah memenuhi, maka akan dilanjutkan ke kelas pada materi tersebut. Bagi yang kurang akan diberikan intervensi, dan bagi yang melampaui akan diberikan tantangan, ya, atau pemberian materi yang lebih mendalam lagi. Sehingga dari pemberian asesmen diagnostik ini, guru dapat memberikan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan murid pada saat itu. Sehingga pada kurikulum Merdeka ini, asesmen diagnostik menjadi sangat penting. Sebab asesmen diagnostik dapat berperan untuk memberikan informasi dan data bagi guru, murid, dan orang tua akan perkembangan belajar murid di kelas. Dan kemudian sebagai masukan untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya, menstimulasi perkembangan belajar murid. Dan terakhir, sebagai masukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran di kelas. Ini adalah fungsi asesmen secara umum, dan asesmen diagnostik merupakan bagiannya agar guru secara khusus dapat mengetahui informasi yang mendalam dan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Tujuan asesmen diagnostik ini adalah mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar murid, memberikan rujukan untuk rencana pembelajaran yang bermakna. Ya, jadi asesmen diagnostik ini sudah tentunya dilakukan pada awal-awal pembelajaran. Ada 6 langkah menyusun asesmen diagnostik. Yang pertama adalah menganalisa rapor murid tahun sebelumnya atau semester sebelumnya. Jadi guru luangkan waktu untuk membaca rapor murid, bukan hanya dari nilai, tetapi juga dari deskripsi yang diberikan oleh guru atau wali pada rapor sebelumnya. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi kompetensi yang diajarkan, termasuk di dalamnya adalah indikator prasyarat. Ya, sebagai contoh, indikator prasyarat untuk mata pelajaran IPAS. Ya, jadi sebelum kita memberikan kompetensi pada materi tersebut, tentunya ada indikator prasyarat. Ya. Kemudian setelah
kita memberikan indikator prasyarat, kita harus membuat tabel ya, seperti tabel checklist. Ya, apakah murid tersebut akan kita petakan sesuai dengan indikator-indikator prasyaratnya. Nah, dari sini kita akan dapat mengetahui keadaan murid. Kemudian langkah yang ketiga itu adalah menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi murid. Setelah indikator prasyaratnya ditentukan dan tabel checklistnya juga kita buat, maka instrumen yang dapat kita berikan kepada murid dalam beberapa bentuk, yaitu unjuk keterampilan, lalu checklist melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka, kemudian tes, baik itu tulis maupun non-tulis, kemudian observasi. Ya, ini dapat dilakukan oleh guru. Langkah selanjutnya yang keempat, menggali informasi lebih dalam tentang murid dan kondisi sekolah. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah bagian non-kognitif seperti latar belakang atau keluarga, motivasi, minat, dan bakat. Kita bisa melakukan survei atau bekerja sama dengan operator sekolah, di mana minat dan bakat akan terdata pada saat awal pembelajaran atau pendaftaran sekolah, kemudian melihat sarana dan prasarana belajar yang ada di sekolah, serta guru dapat menambahkan aspek non-kognitif lainnya. Kemudian langkah yang kelima adalah melakukan asesmen dan mengolah hasil. Nah, di sini kita dapat mengelompokkan murid-murid tersebut ke dalam beberapa kelompok, yaitu melampaui, memenuhi sebagian, dan belum memenuhi. Serta kita dapat memberikan tindak lanjut bagi kelompok-kelompok tersebut. Ya, sebenarnya ada 3 kelompoknya ya, yang melampaui, memenuhi, dan belum memenuhi. Nah, di ketiga kelompok tersebut akan ada tindak lanjut yang berbeda-beda. Langkah yang terakhir adalah menggunakan data dan hasil untuk merencanakan pembelajaran yang lebih tepat. Nah, di sini kita akan melihat bahwa murid akan belajar pada kondisi awal atau kondisi dasar serta kemampuannya. Nah, asesmen diagnosis ini dilakukan di semua kelas secara berkala, tentunya pada awal-awal pembelajaran atau pada saat memulai materi yang baru. Di sini, kelompok asesmen yang non-kognitif, seperti yang telah disebutkan tadi, misalnya kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, ini bisa dilakukan melalui pertanyaan terbuka atau survei, karena bersifat pribadi, ini lebih tepat jika dilakukan secara personal. Ya. Aktivitas selama belajar di rumah, ini bisa dalam bentuk pertanyaan terbuka di kelas dan kondisi keluarga. Kemudian untuk bagian yang kognitif, ini adalah identifikasi capaian kompetensi siswa, termasuk kompetensi prasyarat tadi, menyesuaikan pembelajaran dengan kompetensi rata-rata, dan memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan bagi siswa yang di bawah rata-rata. Ini adalah rencana tindak lanjut. Kemudian kita akan melihat di kelompok yang pertama, siswa dengan rata-rata kelas akan diajar oleh guru kelas, ini langsung di guru kelasnya. Siswa yang 1 semester di bawah rata-rata mendapat pelajaran tambahan dari guru kelas. Jadi, pada saat pemberian asesmen diagnostik, kita juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan prasyarat atau indikator prasyarat pada materi sebelumnya atau materi yang terkait. Biasanya materi tersebut ada di semester sebelumnya atau di kelas sebelumnya. Siswa 2 semester di bawah rata-rata akan dititipkan ke guru kelas di bawah atau membuat kelompok belajar yang didampingi orang tua atau pendamping lainnya. Kadangkala di kelas tersebut ada
beberapa murid atau murid dengan usia yang sama, namun kemampuan rata-ratanya masih di bawah, yaitu 2 semester sebelumnya. Sehingga asesmen diagnostik ini dapat mencakup pertanyaan-pertanyaan pada 2 semester sebelumnya, 1 semester sebelumnya, dan pertanyaan pada materi yang terkait. Ya, guru dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam bentuk pertanyaan terbuka, checklist, tes, dan observasi. Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya asesmen diagnostik yang telah dipaparkan melalui kurikulum Merdeka ini, dan sebaiknya kita dapat menerapkannya. Di sini ada siklus yang berkala ya. Pertama, tindak lanjut dan evaluasi, kemudian melakukan asesmen diagnostik kembali melalui bagian non-kognitif dan asesmen kognitif. Terlebih lagi pada saat pandemik sekarang, banyak sekali orang tua murid yang mengalami resesi ekonomi dalam bentuk pekerjaan dan penghasilan. Sebab itu akan mempengaruhi kondisi psikis murid pada saat datang dan belajar ke sekolah. Oleh sebab itu, tindakan yang berkala asesmen diagnostik ini sangat penting untuk diberikan kepada murid. Bagian terakhir, mengulangi kembali asesmen bukan alat pengumpul nilai, tetapi proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan, dan pencapaian belajar murid. Bapak Ibu sekalian, selamat belajar mengenai asesmen diagnostik, selamat menerapkan, sehingga kita dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, pembelajaran yang bermakna, sehingga murid dapat bertumbuh dan lebih merdeka sesuai dengan kodratnya. Salam sehat untuk kita semua.